warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati Arfa, Esos MSI, dosen program studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Tentu sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Makassar, saya wajib menjalankan catur dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengamalan al-Islam kemuhammadiyaan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu catur dharma yang telah saya lakukan, yakni pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Ilmu Administrasi Negara adalah mata kuliah Kebijakan Publik. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait mata kuliah Kebijakan Publik. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Kebijakan Publik merupakan mata kuliah wajib pada program studi Ilmu Administrasi Negara dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep dasar kebijakan publik yang mencakup makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Kemampuan akhir setelah mempelajari mata kuliah kebijakan publik yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan makna dan ruang lingkup kebijakan publik, sistem kebijakan, pendekatan, proses kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan interaksi antar aktor dalam kebijakan publik dan mengevaluasi kebijakan publik. Ketiga, materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, konsep dan ruang lingkup kebijakan, mencakup definisi dan makna kebijakan publik, dan kepentingan publik. Materi yang kedua, pendekatan-pendekatan yang ada dalam kebijakan publik, mencakup pendekatan dalam analisis kebijakan publik. Materi yang ketiga, kajian kebijakan publik deliberatif. Yang keempat, definisi model kebijakan publik. Yang kelima, macam-macam model kebijakan publik. Yang keenam, proses kebijakan publik mencakup proses teknokratis dan demokratis. Yang ketujuh, identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, mencakup karakteristik masalah kebijakan, wilayah dan ruang lingkup masalah kebijakan, dan merumuskan masalah kebijakan. Kedelapan, proses penyusunan agenda kebijakan. Yang kesembilan, menyusun agenda kebijakan, mencakup arti agenda kebijakan dan penyusunan agenda kebijakan. Yang kesepuluh, agenda setting, mencakup agenda sistemik, institusional, dan kebijakan. Yang ke-11, formulasi kebijakan publik, mencakup model perumusan kebijakan, aktor dalam arena perumusan kebijakan, desain, adopsi, dan legitimasi kebijakan. Ke-12, implementasi kebijakan, mencakup model implementasi kebijakan, aktor pelaksana kebijakan, instrumen, dan efektivitas implementasi kebijakan. 13. Evaluasi kebijakan publik, mencakup arti dan jenis evaluasi kebijakan, kriteria evaluasi kebijakan, dan analisis dampak kebijakan. Dan yang terakhir, 14. Perubahan kebijakan, mencakup arti pentingnya perubahan kebijakan, merumuskan dan mengimplementasikan perubahan kebijakan. Perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Selanjutnya, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran yang saya gunakan selama pandemi COVID-19 adalah menggunakan sistem pembelajaran dalam jaringan melalui aplikasi Spada Unismu, aplikasi Zoom, aplikasi Google Classroom, dan aplikasi WhatsApp Group. Pada aplikasi Spada Unismu, saya mengupload RPS dan materi-materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan
ke-14. Tujuannya apa? Ya tentu agar mahasiswa dapat melihat materi-materi yang kemudian mahasiswa akan pelajari secara mandiri. Kemudian yang kedua, aplikasi Zoom. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang umum digunakan oleh dosen-dosen, termasuk saya dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Selanjutnya, aplikasi Google Classroom. Saya menggunakan untuk pengiriman tugas-tugas dari mahasiswa. Materi-materi selain dapat dilihat pada aplikasi Spada, juga materi ini saya kirim melalui WhatsApp group dengan harapan mahasiswa dengan mudah melihat materi-materi yang telah saya sampaikan. Di dalam aplikasi ini juga saya melakukan diskusi dengan mahasiswa terkait dengan topik-topik yang dibahas. Kelima, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang umum digunakan oleh dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Metode ceramah ini saya gunakan dalam rangka mengaitkan materi-materi kepada mahasiswa, mulai dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Kemudian yang kedua, video pembelajaran. Saya menggunakan video pembelajaran untuk beberapa materi pada mata kuliah ini, utamanya pada materi contoh kasus. Video pembelajaran ini merupakan rangkuman atau gambaran singkat mengenai materi yang dibahas. Video ini tidak hanya saya gunakan saat proses belajar mengajar, akan tetapi saya juga kirim melalui WhatsApp group dengan harapan bahwa mahasiswa dapat melihat berulang-ulang untuk meningkatkan pemahaman mereka terkait topik-topik yang dibahas. Kemudian metode ketiga yaitu diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan kegiatan tukar pikir untuk memperoleh pemahaman suatu masalah dan bagaimana pemecahannya. Kegiatan diskusi ini saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengeksplor pemahaman mereka dan dapat memperoleh pengalaman dan informasi dari mahasiswa lainnya. Keempat, tanya jawab. Metode ini saya gunakan dalam rangka memancing keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode kuis. Saya lakukan dengan tujuan bagaimana mereview materi-materi yang telah dibahas sebelumnya sehingga menjelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester, mahasiswa akan lebih mudah menyelesaikan soal-soal yang saya berikan. Selanjutnya, interaksi dosen dan mahasiswa. Yang saya lakukan tidak hanya melalui dalam perkuliahan, tetapi juga di luar jam perkuliahan melalui aplikasi WhatsApp Group. Kemudian yang ketujuh, sistem penilaian untuk mata kuliah ini terdiri dari 7 aspek, yaitu yang pertama, kedisiplinan. Dalam hal kedisiplinan, saya menilai kehadiran mahasiswa dengan tepat waktu, dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu. Selain itu juga saya menilai mahasiswa dari kedisiplinan mereka dalam mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama di awal perkuliahan. Pada aspek ini saya berikan presentasi 15%. Kedua, sikap. Pada aspek sikap, saya menilai mahasiswa dari sikap atau attitude yang mereka tunjukkan selama perkuliahan berlangsung. Pada aspek ini, saya berikan presentasi 15%. Ketiga, keaktifan. Saya menilai mahasiswa dari keaktifan dalam proses belajar mengajar, bertanya ataupun menjawab ataupun juga dalam memberikan respon. Pada aspek ini saya berikan presentasi 15%. Yang keempat, tugas individu. Saya menilai dari mahasiswa mengumpulkan tugas individu. Pada aspek ini saya berikan presentasi 15%. Yang kelima, tugas kelompok atau presentasi kelompok. Pada perkuliahan ini, aspek presentasi yang merupakan sangat penting di mana saya menilai mahasiswa dari presentasi yang mereka lakukan selama perkuliahan.
Pada aspek ini, saya berikan presentasi 5%. Keenam, ujian tengah semester. Pada ujian tengah semester, saya berikan pada pertemuan ke-8, saya melihat kemampuan dan ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Pada aspek ini, saya berikan presentasi 15%. Dan yang terakhir, ketujuh, ujian akhir semester. Pada ujian akhir semester, saya berikan pada pertemuan ke-16, saya melihat kemampuan dan ketepatan mahasiswa dalam mengerjakan soal yang saya berikan. Pada aspek ini, saya berikan presentasi 20%. Untuk selanjutnya, saya ingin memperlihatkan video pembelajaran saya untuk mata kuliah kebijakan publik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Ibu Siti Rahmawati Arfa SOS MSI selaku dosen penanggung jawab untuk mata kuliah kebijakan publik pada Prodi Ilmu Administrasi Negara. Baik, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan outline mata kuliah kebijakan ini terlebih dahulu, yaitu definisi dan makna kebijakan publik, kemudian kebijakan publik sebagai sistem, hubungan kebijakan publik dan kepentingan publik, serta tipologi kebijakan publik. Baik, tentu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami definisi kebijakan publik, kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dinamika konteks lingkungan kebijakan publik, yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kebijakan dan kepentingan publik, dan keempat, ya mahasiswa mampu menganalisis tipologi kebijakan publik. Baik, ya, namun sebelum Ibu masuk ke materi untuk hari ini, ya Ibu ingin mendengarkan pemahaman kalian tentang kebijakan publik. Tentu yang pekan lalu Ibu sudah share di WhatsApp-nya, tentu Ibu sudah berikan berbagai referensi kebijakan publik. Silakan jika ada yang ingin memberikan komentar, apa itu kebijakan publik? Baik, silakan, Adek Heriawan. Ada pesan masuk. Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk mencatat masalah yang di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Dek Heriawan. Ibu langsung saja pada slide definisi kebijakan publik. Baik, untuk yang pertama bisa kita perhatikan, yaitu Ibu mengutip dari Thomas R.D. yang mengatakan, public policy is whatever government choose to do or not to do. Artinya, kebijakan publik ini adalah merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi jangan lupa bahwa kebijakan publik ini ya bukan hanya apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya, tetapi juga apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi ketika pemerintah meminta atau ketika pemerintah mengatur dan mengelola sesuatu, ya itu adalah kebijakan publik. Jadi sama halnya ketika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, itu juga adalah kebijakan publik. Baik, ya contohnya banyak. Jadi ketika pemerintah misalnya memutuskan untuk mensubsidi satu kelompok ataupun satu golongan dan tidak golongan yang lain, atau misalnya ketika pemerintah memilih memprioritaskan satu hal dibandingkan hal yang lain dalam prioritas pembangunan misalnya. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa ya kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Jadi jangan pernah lupa pada bagian yang kedua ini, karena selama ini kita memahami kebijakan publik itu ya sebagai sebuah pilihan aktif pemerintah untuk melakukan sesuatu. Jadi enggak ya, jadi enggak seperti itu. Jadi pilihan aktif pemerintah untuk tidak melakukan adalah ya bagian dari kebijakan. Jadi kemudian muncul pertanyaan,
Jadi lantas gimana nih kebijakan publik itu lahir dari situasi apa, Bu? Kebijakan publik itu muncul dari keadaan yang seperti apa, Bu? Seperti itu kira-kira yang banyak sekali pertanyaan. Jadi kebijakan publik itu ya selalu terkait dengan satu isu, selalu terkait dengan satu masalah tertentu, selalu terkait dengan topik tertentu. Mengapa? Ya karena tujuan kebijakan publik adalah ya menanggapi persoalan atau isu tersebut. Idealnya ya tentu menyelesaikan permasalahan. Tetapi ya kita tahu juga bahwa ya tidak semua hal ya pasti bisa diselesaikan. Karena itu tadi ya, tujuan paling awal dari kebijakan publik adalah menanggapi sesuatu. Jadi dalam bahasa Inggris dinamakan sebagai addressing an issue. Jadi di sini kita mulai melihat bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk tidak mengerjakan sesuatu, atau dengan kata lain, ketika pemerintah membuat kebijakan, tentu memiliki keterbatasan. Mengapa? Ya, karena tentu saja cara pandang, cara berpikir, atau perspektif, lensa ataupun kaca pemerintah untuk melihat sesuatu itu ya sangat terbatas. Karena itu ya kita mesti sadar bahwa ya tidak mungkin pemerintah menyelesaikan semuanya. Ini hal yang kedua dalam pembahasan kebijakan publik yang kita perlu garis bawahi. Tentu yang pertama adalah pilihan aktif untuk melakukan ataupun untuk tidak melakukan. Yang kedua adalah ya dalam membuat pilihan tentu pemerintah yang memiliki keterbatasan. Jadi ya dunia di mana kita hidup yang semakin kompleks, kemudian masalahnya makin beragam, kemudian ya bencana saja ya tidak hanya soal alam, jadi bencana non alam juga banyak ya, termasuk ya pandemi COVID-19 yang sekarang ini. Kemudian juga ya masalah-masalah pembangunan bermacam-macam. Jadi ya dalam dunia yang semakin kompleks ini ya makin ya tidak realistis kalau kita mengharapkan pemerintah sendirian yang memikirkan semuanya. Jadi persoalan di dunia swasta, di dunia usaha, kemudian ya tentu detailnya yang paham ya dunia usaha itu sendiri. Jadi persoalan yang terjadi di masyarakat adat misalnya, kemudian persoalan yang terjadi di komunitas, yang paham adalah ya teman-teman aktivis di sana. Demikian juga di media, di penelitian dan lain sebagainya. Jadi kalau kita berharap pemerintah mengerti semua itu, lalu ya membuat kebijakan publik yang pas untuk kita ya tentu kita ya salah kita ya. Jadi kalau kita berharap pemerintah saja yang mengerjakan semuanya, menyelesaikan seluruh masalah dan gagal, ya bukan pemerintah yang salah, tapi yang salah adalah kita. Karena itu ya ada gium yang Ibu kutip bahwa ya pemerintah memang harus dikritik sekeras-kerasnya. Tapi ya ia juga ya harus dibantu sekuat-kuatnya. Jadi kita bisa membantu dalam proses ya pemerintah membuat kebijakan publik. Baik, untuk yang pengertian yang kedua, Ibu kutip di sini dari William Jenkins. Baik, jadi kalau saudara belajar mengenai kebijakan publik, jadi substansinya ada 5 yang Ibu berikan ya warna merah di sini ya, bisa dilihat di pada PowerPoint-nya. Jadi yang pertama di sini ada decisions. Jadi saudara nanti selama di Prodi Ilmu Administrasi Negara tentu akan diajarkan bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Jadi kalau ilmu yang dulu saya pelajari waktu S1, jadi ilmu decision making artinya ya mengambil keputusan. Tetapi ketika belajar kebijakan publik ini yang menjelma menjadi policy making. Jadi decision making itu ya keputusan diambil secara pribadi. Jadi kalau policy making ya harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Jadi di samping ada kebijakannya yang pertama, yang kedua ya harus ada aktornya. Jadi tentu telah bergeser sekarang makna dari government menjadi governance. Jadi berarti aktor pemerintah, aktor swasta, aktor masyarakat, tokoh keagamaan, jadi tentu memegang peranan di dalam public policy. Jadi termasuk ya aktor entrepreneurship dan lain-lain. Nah, dalam kebijakan publik tentu kita dituntut selection of goals. Jadi kita harus memilih kebijakan yang terbaik. Jadi berarti what is selection of goals adalah ya choose the best decisions, choose the best policy. Jadi memilih kebijakan yang terbaik dari berbagai
alternatif kebijakan. Ya, kalau menjadi policymaker ya harus ada best policy-nya, second best policy dan seterusnya. Jadi kebijakan ini ya berlaku juga dalam situasi yang spesifik atau kita namakan sebagai ya specific situation karena situation. Dan yang terakhir adalah ya power of two actors. Jadi bahwa seorang ahli kebijakan adalah ya, bisa mengimplementasikan dengan baik ya manakala memiliki kekuasaan dan kewenangan dimilikinya ya tentu mengarahkan kebijakan ya jauh lebih mudah untuk dilakukan. Ya, saya kira itu Ibu kira ya prinsip dari public policy ya. Pertama ya ada keputusan, kemudian ada aktor, ada tujuan, ada situasi dan ada kewenangannya. Jadi itu nanti yang mungkin menjadi inspirasi ketika adik-adik membuat ataupun menyusun skripsi. Kemudian untuk yang ketiga, Ibu kutip dari Anderson. Oke ya, kita lanjutkan bahwa public policy adalah yang menyelesaikan masalah dalam situasi seperti ini. Jadi problem oriented tentu ya sangat penting. Kemudian ada purposive course, artinya ya purposive course orientasi pada tujuan aktor atau seperangkat aktor ya adalah ya problem or matter of concern. Artinya ya serangkaian tindakan yang bertujuan yang dilakukan aktor ataupun sejumlah aktor ya dalam rangka memecahkan ya suatu masalah. Jadi setelah belajar dari hal ini adalah ya orang-orang yang expert untuk menyelesaikan masalah kita ya seringkali dihadapkan pada kolega atau sejawat yang justru tidak menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Jadi karakter orang-orang yang menambah masalah itu ya bukan karakter policymaker. Jadi karakter policymaker adalah ya problem solving. Problem solving ya mampu menyelesaikan masalah. Tentu tidak seperti moto Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena ya di dalam public administration ya selalu ada konflik dan pemimpin yang matang. Jadi biasanya adalah pemimpin yang mampu ataupun yang pandai memanage konflik. Oke, itu saya kira ya yang perlu kita pahami secara bersama. Baik, untuk slide berikutnya. Oke, bisa kita lihat di slide. Di sini ada kebijakan publik sebagai sistem. Jadi ya sistem di sini adalah ya serangkaian bagian tentu yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Jadi sistem kebijakan tentu mencakup hubungan timbal balik dari 3 unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan juga ya lingkungan kebijakan. Jadi hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut ya digambarkan dalam ya gambar ini ya di dalam slide ini. Jadi segitiga sistem kebijakan ini menjelaskan ya adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Berikutnya di sini Ibu akan membahas bagaimana hubungan antara kebijakan publik dan kepentingan publik. Ya. Oke, jadi ya kebijakan publik ini ya tidak hanya berisi cetusan pikiran ataupun pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik pun juga yang mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan publik. Jadi oleh karenanya maka setiap kebijakan publik ya harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Jadi ya kata publik dalam kebijakan publik tentu mengandung pengertian bahwa ya kebijakan ini ya berasal dari publik, kemudian disusun oleh publik dan berlaku untuk publik. Jadi dengan demikian bahwa ya kebijakan publik ini sangat erat berhubungan dengan kepentingan publik. Jadi ya sekali lagi bahwa ya kepentingan publik di sini yang mempunyai hubungan yang erat dengan kebijakan publik, di mana kebijakan publik yang baik adalah ya kebijakan yang dirumuskan dengan berorientasi kepada kepentingan publik. Jadi dengan cara demikian maka kebijakan tersebut ya akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan partisipasi dalam tahapan pelaksanaannya. Baik, untuk yang berikutnya di sini Ibu membahas mengenai tipologi kebijakan publik. Ibu mengutip dari James Anderson yaitu
James Anderson di sini mengelompokkan berbagai jenis-jenis ataupun tipe-tipe kebijakan publik. Yang pertama di sini adalah substantif dan prosedural policy. Jadi berbicara mengenai substantif polis, artinya ya suatu kebijakan di sini ya dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Jadi misalnya ya kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian ya prosedural policy di sini adalah ya suatu kebijakan ya dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya. Jadi ya sebagai contoh ya dalam pembuatan suatu kebijakan publik yang meskipun ada instansi ataupun organisasi pemerintah yang fungsional berwenang membuatnya ya misalnya undang-undang tentang pendidikan yang berwenang membuat adalah ya Departemen Pendidikan. Ya tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya ya tentu banyak instansi ataupun organisasi lain yang terlibat. Jadi instansi ataupun organisasi pemerintah ataupun organisasi bukan pemerintah, yaitu misalnya ada DPR, kemudian ada Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian ya tentu ada presiden yang mengesahkan undang-undang tersebut. Jadi instansi ataupun organisasi yang terlibat tentu ya disebut sebagai policy stakeholder. Oke, kemudian di sini ada distributif, ada redistributif, dan ada regulatory policy. Jadi distributif policy di sini adalah ya suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan, kemudian ataupun keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, ataupun ya perusahaan. Jadi contoh kebijakannya ini adalah ya tax holiday. Kemudian ada redistributive policy, yaitu ya suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan ataupun hak-hak. Jadi contoh kebijakan yaitu misalnya tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Kemudian di sini ada regulatory policy. Ya, di sini adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan ataupun pelarangan terhadap perbuatan ataupun tindakan. Jadi ya contohnya ya tentang larangan memiliki ataupun menggunakan senjata. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir, pada slide terakhir Ibu menjelaskan terkait material policy, ada public goods dan private goods policy. Jadi material policy di sini adalah ya suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian ataupun penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Jadi contohnya ya kebijakan pembuatan ya rumah sederhana atau rusun seperti itu. Kemudian ada public goods. Jadi public goods policy di sini adalah ya suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang ataupun pelayanan-pelayanan oleh pemerintah ya untuk kepentingan orang banyak. Jadi contohnya adalah kebijakan tentang perlindungan keamanan ataupun penyediaan ya jalanan umum ataupun juga ya transportasi publik. Kemudian ya private goods di sini adalah ya suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang pelayanan oleh pihak swasta untuk baik. Jadi sebelumnya untuk menyelesaikan materi ini, Ibu absen terlebih dahulu di SIMAK Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Ibu buka dulu akunnya. Oke, untuk yang pertama, Heriawan, hadir enggak? Hadir, Bu. Oke, Asnia. Hadir, Bu. Oke. Baik ya, saya kira Ibu cukup untuk hari ini ya. Sebelum saya menutup perkuliahan hari ini ya, Ibu mengingatkan kembali ya untuk selalu repetisi bahan bacaan kebijakan publik. Baik. Jadi terima kasih atas partisipasi mahasiswa pada mata kuliah hari ini dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu.